Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. baik Pak. Baik, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah baik ya. Tetap masih semangat ya anak-anak ya. Masih, Semangat. Pak. Sangat Oke, Pak, iya. semangat. Oke, baik. Bertemu lagi dengan Bapak di hari Senin ini dengan mata pelajaran akidah akhlak. Kemarin kita sudah membahas tentang mata pelajaran atau temanya Asmaul Husna. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru, bab mengenai kisah para nabi. Tujuannya adalah kita akan belajar meneladani sifat nabi. Nabi siapa itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Sebelum masuk ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak minta kepada Mas Wahid Abrori untuk memimpin doa, silahkan. Ada atau ya. Halo, cek. Ya, teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Kusnadi sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak absen dulu ya untuk mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Yang pertama Ageng Mukhliso hadir. Hadir, Pak. Enok Mardiani. Hadir Pak. Tio. Hadir, Pak. Kusnadi. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya hadir di kelas 6 ini. Kemudian Pak sudah menyampaikan bahwasanya hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab mengenai kisah Nabi. Sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Bentar. Mulai dari Bapak perbesar dulu supaya terlihat lebih jelas. Nah, ini. Bisa dibaca anak-anak? Bisa, Pak. Bacanya apa itu? Kisah Nabi Kisah Nabi Ayub. Iya, kisah Nabi Ayub. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari sejarah ataupun kisah Nabi Ayub. Tujuannya adalah pelajaran kita hari ini melalui kegiatan pengamatan, nanti anak-anak diharapkan memahami makna dan sifat sabar yang dicontohkan oleh Nabi Ayub. Kemudian melalui kegiatan ini pula nanti anak-anak diminta untuk menuliskan keadaan tentang sabar. Jadi nanti sabar itu fungsinya apa saja, baik terhadap manusia maupun terhadap Tuhan yang Maha Esa. Begitu ya. Kemudian masuk ke materi. Siapakah Nabi Ayub alaihissalam? Kemudian bagaimana kisahnya? Simak video berikut. Jadi nanti anak-anak diminta untuk menyimak video. Diperhatikan videonya, kemudian catat hal-hal yang sekiranya penting. Nanti akan Bapak tanya ya, kira-kira anak-anak ini pada
Berikut untuk videonya. Silahkan diperhatikan, dicermati tentang video kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan. Baik, itu sudah melihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya, Sudah, iya Pak. itu videonya. Sudah disimak ya. Sebentar, Bapak kembali lagi ke slideshow-nya. Tadi sudah memperhatikan video. Siapakah Nabi Ayub alaihi salam? Kemudian bagaimana kisahnya? Tadi ada yang memperhatikan? Siapakah Nabi Ayub? Iya, Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikenal sebagai sosok yang kaya, dermawan, dan sangat taat kepada Allah. Beliau selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang dikenal akan kesabarannya, ketabahannya dalam menghadapi ujian hidup. Kisah beliau mengajarkan kita bagaimana tetap kuat dan beriman meskipun mengalami kesulitan yang sangat besar. Jadi, pada kisah Nabi Ayub ini yang akan kita ambil hikmahnya atau kita belajar, yaitu tentang kesabaran Nabi Ayub. Jadi, dalam Al-Quran pun sudah disebutkan tentang Nabi Ayub kisahnya. Beliau betul-betul orang yang sangat-sangat sabar dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan, utamanya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya apa saja yang diterima oleh Nabi Ayub? Tadi sudah dilihat oleh anak-anak semua. Ujiannya ada beberapa macam yang dialami oleh Nabi Ayub. Yang pertama, dia kehilangan seluruh harta bendanya. Jadi Nabi Ayub ini sebetulnya pada awalnya adalah nabi yang sangat kaya raya. Hartanya melimpah, ternaknya banyak, kemudian punya tanaman pertanian yang sangat luas. Kemudian dia ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus kehilangan harta bendanya karena ternaknya pada mati, kemudian pertaniannya juga mati, sehingga dia jatuh miskin. Selain itu, dia juga kehilangan putra-putrinya. Ini yang luar biasa menyayat hati. Tidak hanya kehilangan harta benda, tapi juga kehilangan putra-putrinya. Putra-putrinya harus meninggal karena pada saat itu terjadi gempa yang sangat besar di tempatnya Nabi Ayub, sehingga putra-putrinya meninggal. Dan tidak hanya itu, terakhir setelah putra-putrinya meninggal, ternyata Nabi Ayub harus menderita penyakit kulit yang sangat lama. Disebutkan dalam kisah itu, beliau sampai kena penyakit kulit sampai 7 tahun. Bayangkan,
betapa besarnya ujian dan cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub tidak pernah kemudian dia tetap bertabah, tetap beribadah kepada Allah, tidak suudzon kepada Allah, dia selalu berhusnudzon. Nabi Ayub selalu mempunyai keyakinan bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sabar dengan semua yang diterima, ujian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski kehilangan harta, kesehatan, dan keluarga, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh atau meninggalkan keimanannya. Beliau tetap sabar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan doa dengan kesungguhan hati. Jadi yang tadi sudah Bapak katakan, Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan keimanannya. Dia tetap sholat, dia tetap beribadah, tidak pernah menjauhkan sedikit pun dari Allah Taala. Karena yakin bahwa ujian itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang. Nabi Ayub yakin bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Seperti itu. Kemudian dari kesabarannya beliau berdoa, ya Allah, saya yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti itu. Kemudian Allah mendengar apa yang didoakan oleh Nabi Ayub. Sehingga Allah memberikan kesembuhan. Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub dengan cara apa? Saat Nabi Ayub berdoanya Nabi Ayub seperti apa? Robbi anna masyayidurru wa anta arhamur rahimin. Itu doa orang yang kesembuhan. Setelah Nabi Ayub berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Allah menurunkan nikmatnya. Allah berfirman, mengatakan kepada Nabi Ayub, hai Ayub, engkau hentakkan kakimu ke tanah. Setelah itu akan keluar air. Dari air itulah engkau minum dan engkau mandi dengannya. Nah, setelah mendengar itu, Nabi Ayub pun langsung melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nabi Ayub kemudian menghentakkan kakinya ke tanah dan keluarlah air dari dalam tanah. Kemudian air itu Nabi Ayub minum dan mandi dari air tersebut. Dan apa yang terjadi? Seketika penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub sembuh total. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga balasan kepada Ayub yang telah bersabar dalam menghadapi ujian. Nah, itu tentang kisah Nabi Ayub. Tidak hanya itu, anak-anak, tidak hanya sakitnya, sakit gatalnya, sakit kulitnya yang sembuh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keturunan lagi kepada Nabi Ayub. Tidak hanya itu, Allah juga mengembalikan harta bendanya Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub kembali menjadi orang yang kaya raya. Tetapi dengan kekayaannya itu Nabi Ayub juga tidak sombong. Nabi Ayub bersyukur bahwasanya Allah telah mengembalikan kenikmatannya kepada Nabi Ayub. Seperti itu, anak-anak, apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Paham. Paham ya anak-anak ya? Iya, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjutkan dulu yang selanjutnya. Kemudian apa sih hikmah dari kisah Nabi Ayub ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ayub? Yang pertama adalah hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ayub, yaitu kesabaran adalah kunci utama menghadapi
menghadapi ujian. Jadi setiap ujian itu datangnya dari Allah. Kemudian setiap ujian yang datang kepada kita, kita harus sabar. Sabar dalam menerima, sabar dalam menjalani. Karena ujian pasti akan ada jalan keluarnya. Contoh, anak-anak ini yang sedang mengalami kesulitan belajar, tidak usah berputus asa. Caranya bagaimana? Bersabar dan berusaha belajar lebih giat lagi. Supaya apa? Supaya kesulitan-kesulitan dalam belajar bisa diatasi seperti itu. Kemudian jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 10 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah ujian adalah cara menguji keimanan dan keteguhan hati kita. Jadi dengan ujian itu apakah kita masih yakin, kita masih percaya dengan Allah? Itu kita diuji keimanan kita. Apakah kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dan yang terakhir, doa dan tawakal harus selalu dipegang dalam setiap kesulitan. Jadi setiap kita ada musibah, tetap kita harus berdoa kepada Allah dan kepada Allah. Percayalah bahwa semua ujian pasti bisa dilalui. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah anak-anak silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah kemarin kita buat ya. Apa materi yang harus didiskusikan? Yaitu apa buah dari sabar terhadap sesama manusia dan terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tulis hasil diskusimu dalam buku. Jadi nanti per kelompok silahkan didiskusikan. Yang didiskusikan adalah ini, buah dari sabar terhadap sesama manusia. Itu apa saja ditulis. Kemudian sabar dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu buahnya apa saja. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami anak-anak? Ya, Pak. Ya, Bisa, Bapak. Pak. Ya, Bapak beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Silahkan. Baik, terima kasih. Waktu untuk berdiskusi telah selesai. Kemudian sudah dicatat ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Sudah, iya. Untuk presentasinya, kita akan mempresentasikannya minggu yang akan datang. Jadi ini cukup ditulis saja dalam buku karena waktu kita juga sudah berakhir untuk hari ini. Kemudian yang terakhir, ada yang bisa berpendapat tentang apa saja yang kita pelajari hari ini? Silahkan. Iyo, barangkali mau merefleksikan apa yang kita dapat hari ini. Saya mempelajari kalau Nabi Ayub itu nabi yang sangat sabar, Pak. Yang sangat sabar, iya. Terima kasih, Vio. Yang lain ada? Atau ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Bisa dipahami semua ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Sepertinya cukup untuk pertemuan kali ini anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bisa bermanfaat juga di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Apa ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau cukup, baik kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله ilaha إلا illa أنت anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.